Ziad Ibrahim Balbiit, 38 tahun, tersangka pembunuhan mahasiswa kedokteran kampus terkemuka di Malang, bernama Bagus Prasetya Lazuardi, 25 tahun itu, mengaku geram dengan korban yang diduga pernah lakukan pelecehan seksual kepada anak tirinya. Seraya berjalan keluar gedung Humas Mapolda Jatim, dengan menutupi wajahnya menggunakan kedua telapak tangan yang terborgol pada lengannya. Ziad mengaku, dirinya geram karena korban pernah melakukan pelecehan seksual melalui percakapan pesan kepada anak tirinya, berinisial TS. Oleh karena itu, Ziad mengaku berniat menegur perlakuan korban terhadap anak tirinya itu. Minta maaf atau gimana? Namun, cara-cara menegur yang dilakukan oleh dirinya terhadap korban terlalu berlebihan, hingga menyebabkan korban tewas. Sementara itu, Kasubdit 3 Jatanras di Reskrimum Polda Jatim, AKBP Lintar Mahardono tidak menampik adanya alasan yang melatar belakangi perbuatan tersangka hingga menewaskan korban. Namun berdasarkan catatan hasil penyidikan, tersangka diduga merasa dongkol, karena mengetahui adanya beberapa percakapan berbasiskan aplikasi antara korban dan anak tirinya, yang dianggap terlalu seronok. Ditambah lagi, lanjut Lintar, tersangka sempat mendapati adanya perubahan sikap pada TS sang anak tiri. Perubahan sikap TS tersebut, dianggapnya mengganggu hubungan tersangka dengan anak tirinya. Dari proses penyelidikan ini, terungkap bahwa korban tersebut adalah korban pembunuhan dan dikembangkan kembali dari proses penyelidikan diperoleh informasi bahwa tersangkanya adalah ZI. Untuk saat ini pelaku masih tunggal. ZI ini memiliki hubungan kenal dengan korban, karena korban ini adalah pacar dari anak tiri ZI. Ya, jadi pacar dari anak tiri ZI. Kemudian korban ini sering dimintai uang oleh tersangka, dan yang terakhir rekening dari korban melalui mobile bankingnya itu dipindahkan ke rekening tersangka. Di motif yang lain yang kita temukan sampai saat ini adalah tersangka ini selaku ayah tiri dari pacar korban memiliki rasa suka terhadap anak tirinya. Itu yang bisa kita temukan. Kemudian modusnya adalah dengan pertama mengajak korban bertemu di daerah Malang. Setelah itu dilaksanakanlah pembunuhan tersebut di dalam mobil korban. Setelah dibunuh dengan cara membekap, menutup dengan plastik sehingga tidak bisa bernapas, kemudian menekan dadanya dengan lutut di jok, korban dibuang di daerah Pasuruan. Tujuannya untuk mengaburkan proses pidananya sendiri, di mana kita ketahui korban tidak ada identitas pada saat itu. Untuk tersangka kita jerat dengan pasal 340 pembunuhan berencana, kita subsidiarkan dengan 338 pembunuhan, dan kita subsidiarkan lagi dengan 365 ayat 3, dan ini ancamannya maksimal 20 tahun penjara. Barang bukti yang kita amankan dari tersangka, kita mengamankan motor tersangka, karena motor tersangka ini digunakan dalam proses mulai jemput korban, kemudian mengajak korban jalan, ini yang digunakan oleh tersangka. Kemudian 3 buah handphone, palu ini digunakan untuk memecahkan handphone korban. Kemudian pisau, sedangkan dari saksi lain, jadi setelah tersangka ini membunuh, mobil korban ini dititipkan di rumah temannya, inisial YP, di daerah Malang. Kemudian ada juga ini pistol mainan ini digunakan untuk mengancam korban. Ini dititipkan juga di rumah salah satu temannya
inisial YP ya, yang tadi mobil itu inisial HP. Jadi kami kira sekian untuk penjelasan perkara terkait dengan perkara 340 yang melibatkan tersangka Jadi. Barangkali ada yang ditanyakan rekan-rekan, silakan. Dan apakah pacar dari korban juga mengetahui aksi dari AYP ini? Pada saat itu belum, tapi sekarang sudah tahu. Tapi kalau pada saat kejadian pacarnya belum tahu. Dan sejauh ini pelaku melihat proses pembunuhan yang seperti itu, apakah pelaku hanya satu atau ada keterlibatan pihak lain? Untuk saat ini masih satu tersangka. Ya. Penyelidikan masih tetap terbuka, tapi kita tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Tapi sampai saat ini masih tunggal. Dan untuk pacarnya sendiri, apakah sudah diminta keterangan sebagai saksi? Dan kalau memang sudah, apakah nantinya dibutuhkan keterangan tambahan lagi nih, untuk pacar korban ini? Untuk pemeriksaan pacarnya sudah kita lakukan semua, termasuk orang tuanya juga. Kesana sudah kita periksa. Cukup ya? Sekarang foto-foto barang bukti. Ini ya. Masuk Pak? Enggak, saya yang berlebihan Pak. Yang berlebihan? Saya yang lebih. Saya yang lebih. Kenapa kok akhirnya dibunuh Pak? Iya. Masa hartanya kan, Mas? Kepingin apa Pak? Terus? Kenapa Mas? Kenapa? Alasannya apa? Alasan Mas? Ada chat pelecehan seksual. Oh, iya. apa? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.